Halo, assalamualaikum. Kita ketemu lagi di ruang virtual. Tadi kan kita di PowerPoint, sekarang kita pindah di Microsoft Excel. Walaupun ini WPS ya, sama aja. Sekarang kita mau belajar tentang pencatatan di persamaan dasar akuntansi. Kalau tadi kan pencatatannya itu satu transaksi buat satu tabel. Nah, kalau sekarang 10 transaksi kita masukin di satu tabel yang sama. Ini nama usahanya adalah usaha fotokopi Jaya. Ini punya Pak Joko. Yuk kita langsung aja, bukan asli Joko ya, tapi ya. Pada tahu nggak? Malah promosi ini. Yuk, yang nomor 1, tanggal 1 November 2021, Pak Joko menyetorkan uangnya sebesar 50 juta sebagai modal awal usaha fotokopi Jaya. Tanggal 1 November, berarti ini menyetorkan uangnya itu namanya modal. Apa yang berpengaruh di sini? Yang berpengaruh di sini adalah uang kasnya atau kasnya di sini itu bertambah dan modalnya bertambah. Kenapa? Karena Pak Joko menyetorkan uang pribadinya untuk usaha fotokopi Jaya. Jadi di sini dituliskan tanggal 1, jangan lupa tanggalnya ya. Kemudian kasnya sebesar 50 juta. 50 juta. Kemudian modalnya 50 juta. Keterangannya modal awal. Kemudian transaksi nomor 2, tanggal 2 November Pak Joko membeli peralatan berupa kertas HVS untuk fotokopinya secara tunai sebesar 2.500.000. Berarti kalau membeli itu pasti kasnya berkurang. Ingat-ingat, kalau membeli itu kasnya berkurang. Berarti uang kasnya nanti dikurangin di sini. Peralatan, mau saya tekanin lagi kalau peralatan itu adalah barang yang cepat habis, sedangkan perlengkapan itu barang yang habisnya itu agak lama daripada peralatan. Contohnya kalau peralatan kok ini di fotokopi ya, itu ada HVS, ada tinta gitu. Nah, kalau perlengkapan itu baru yang mesin fotokopinya, terus meja, kursi, itu namanya perlengkapan. Nah, kalau peralatan itu yang cepat habis kayak HVS ini. Nah, ini Pak Joko membeli peralatan berupa kertas HVS secara tunai. Berarti kalau secara tunai langsung mengurangi uang kas sebesar 2.500.000. Jadi kita langsung aja tulis di sini tanggal 2 membeli peralatan, berarti uang kasnya berkurang sebanyak 2.500.000 dalam kurung. Kalau mengurangi itu dalam kurung 2.500.000. Tapi kalau di Microsoft Excel biasanya langsung, nah ini kurang 2.500.000 dan peralatannya bertambah karena dibelikan peralatan. Membeli peralatan berarti kan hartanya bertambah di peralatan. Nah, di sini ditulislah peralatan. Kemudian saldo akhir. Saldo akhir ya, teman-teman. Ini enggak pas. Oke. Saldo akhirnya berapa? Ini dikurangi 50 kurangi 2.500.000, 52.500. Ini dikurangin ya teman-teman, sama dengan kurung 50 kurangi 2.500.000. 50 berarti ditambah 2.500.000. Ketemunya 47.500. Nah, di piutang usaha ada transaksi enggak? Kalau enggak ada langsung perlengkapan enggak ada, ya ada peralatan. Peralatan 2.500.000 ditulis di saldo akhir, modal ditulis di saldo akhir. Oke, sekarang transaksi nomor 3, tanggal 5 November dibeli tinta fotokopi sebesar 2 juta secara tunai. 2 juta tadi apa? Kalau 2 juta tadi apa?
tinta fotokopi tadi apa? Peralatan atau perlengkapan? Tinta fotokopi itu adalah peralatan. Nah, ini dibeli peralatan tinta fotokopi sebesar 2 juta secara tunai. Jadi mengurangi kas karena secara tunai, tapi menambah peralatan. Nah, di sini ditulis tanggal 5. Kasnya berkurang lagi. Kasnya berkurang sebesar 2 juta. Kasnya berkurang 2 juta, peralatannya bertambah sebesar 2 juta juga. Gini. Nah, berarti saldo akhirnya itu adalah Nah, langsung aja. Nah, kalau kayak gini saldo akhirnya menjadi sama dengan 4.500.000 plus nih. Jadi 45.500. Kemudian yang bertambah lagi apa? Yang bertambah lagi peralatan. Saldo akhirnya 2.500.000 ditambah 2 juta. Sama dengan 4.500.000. Saldo akhir untuk Pasify itu modalnya bertambah atau tetap 50 juta. Nah, ini saya blok menjadi warna biru biar kelihatan mana yang saldo akhir, mana yang transaksi. Kemudian transaksi yang ke-4. Pada tanggal 9 November, Pak Joko membeli perlengkapan berupa mesin fotokopi secara kredit sebesar 25 juta. Nah, di sini ada tulisan secara kredit. Berarti kalau secara kredit kasnya enggak berkurang, tapi utangnya yang bertambah. Karena utang. Pak Joko utang di toko mesin fotokopi sebesar 25 juta. Jadi di sini ditulis tanggal 9 Pak Joko membeli mesin fotokopi secara kredit, perlengkapannya bertambah sebesar 25 juta. 25 juta, utangnya bertambah sebesar 250 juta juga. Gini. Nah, sekarang saldo akhirnya berapa? Saldo akhirnya apakah kasnya mendapatkan transaksi? No, berarti langsung ditulis di Kopas. Perlengkapan, kemudian peralatan masih pakai yang saldo akhir, utang akun baru, kemudian di sini modalnya masih tetap sama. Kemudian transaksi nomor 5. Pada tanggal 15 November 2021, Pak Joko menerima pendapatan jasa fotokopi sebesar 4 juta. Pendapatan jasa fotokopi berarti pendapatan itu pasti mendapatkan uang. Uangnya masuk ke dalam kas, berarti kasnya bertambah. Kasnya bertambah, pengaruh lain adalah modalnya bertambah. Jadi untuk transaksi nomor 5 tanggal 15 itu kasnya bertambah. Tanggal 15 kasnya bertambah berapa? Kasnya bertambah 4 juta karena mendapatkan gaji pendapatan sebesar 4 juta dan modalnya bertambah sebesar 4 juta juga. Gini. Nah, saldo akhirnya
saldo akhirnya sama dengan 45 ditambah 4 juta, karena saldo akhir yang ini 45 juta, kemudian mendapatkan transaksi tanggal 15 besar 4 juta, jadi ditambah totalnya 49.500. Kemudian yang di saldo akhir perlengkapan tetap, kemudian peralatan 4.500.000, kemudian utang belum dilunasi nih 2.500.000, kemudian modalnya 50 plus 4 juta sebesar 54 juta. Nah, sekarang transaksi ini saya blok dulu. Blok dulu biar enak belajarnya. Kemudian transaksi yang berikutnya yaitu pada tanggal 17 November Pak Joko telah menyelesaikan jasa fotokopi sebesar 4 juta dan baru dibayar 2 juta. Berarti ini maksudnya apa? Piutang. Karena Pak Joko itu mendapatkan, kalau total pendapatannya ya pada tanggal 17 November itu 4 juta. Tapi pelanggan baru membayarnya tuh 2 juta. Berarti yang masuk ke dalam kas Pak Joko itu adalah 2 juta. Sisanya itu masuk ke dalam piutang. Sekarang tanggal 17 mendapatkan pendapatan jasa fotokopi sebesar 2 juta masuk ke dalam kas karena baru dibayar 2 juta. Sisanya dibayar kemudian masuklah ke dalam piutang usaha sebesar 2 juta. Ini adalah sisanya. Atau orang lain itu masih utang berapa sih di dalam, masih utang berapa untuk fotokopi Jaya. Nah, kalau udah ini kan baru aktiva, baru kas sama piutang. Nah, di sini itu mempengaruhi modal karena pendapatan pasti mempengaruhi modal. Modalnya bertambah sebesar 4 juta. Sebesar 4 juta ini keterangannya pendapatan jasa. Kemudian saldo akhirnya. Berapa saldo akhirnya? Saldo akhirnya berarti di jumlah 49.500 plus 2 juta sebesar 51.500.000. Ini saldonya tetap yang piutang. Kemudian perlengkapan tetap. Kemudian peralatan juga lengkap. Kemudian utang juga lengkap. Modalnya bertambah dari 54 juta ditambah 4 juta sama dengan 58 juta. Kemudian transaksi nomor 7 pada tanggal 20 November 2021 Pak Joko ini membayar gaji karyawan, membayar listrik, air secara tunai. Nah, gaji untuk karyawan itu 2 karyawan. Per karyawannya itu mendapatkan 2.500.000. Berarti harus dikali dulu 2.500.000 sama 2 juta ini kali, berarti total untuk gaji karyawan itu adalah 5 juta. Ditambah beban 700.000 untuk listrik dan air. Nah, ini maksudnya beban. Barusan sudah saya sebutkan kalau ini maksudnya beban, yaitu beban gaji dan beban listrik air. Kita tulis di sini tanggal 20. Tanggal 20 kasnya berkurang sebesar 5 juta. Sebesar 5 juta. Kemudian modalnya juga berkurang sebesar 5 juta. Ini untuk beban gaji. Kemudian untuk beban listrik air sebesar 700.000. 700.000 dibayar secara tunai. 700.000 ini mempengaruhi modal juga. 700.000
ini namanya beban telepon listrik dan telepon. Listrik dan telepon. Kemudian saldo akhirnya berapa? Saldo akhirnya kita jumlahkan 51. Oh iya, ini karena ini itu beban jadi harus dikurangi. Nah, ini beban jadi harus dikurangi. Beban itu mengurangi agar mendapatkan manfaat yang lebih. Harus berkorban. Ini mengurangi, ini juga mengurangi. Ini juga mengurangi, yang ini juga mengurangi. Nah, kemudian kita hitung saldo akhirnya berapa. Saldo akhirnya 51.500.000 ditambah 5 juta ditambah utangnya 7 juta, jadi 45.800. Yang ini saldonya juga ditulis 2 juta, jangan sampai lupa. Walaupun gak ada transaksi tapi harus tetap ditulis agar antara pasifa dan aktiva itu balance itu seimbang. Jadi akuntansi itu rumusnya satu, harus seimbang. Ditambah ini. Kalau nggak seimbang berarti masih harus diteliti. Ditambah ini, saldo akhirnya 52.300. Ini tak blok biru lagi biar enak. Kemudian selanjutnya, transaksi yang selanjutnya itu tanggal 25 November. Pak Joko membayar utang atas transaksi pada tanggal 9 November. Kita cari utang apa sih tanggal 29 November? Oh, membeli perlengkapan fotokopi, mesin fotokopi. Nah, tanggal 25 November Pak Joko ini ingin melunasi mesin fotokopinya. Jadi Pak Joko ingin melunasi sebesar 25 juta. Apa yang dipengaruhi? Akun apa yang dipengaruhi? Itu ada kas, karena ini adalah pembayaran pendapatan yang masih piutang. Jadi ini mempengaruhi Lalu apa yang dipengaruhi? Yang dipengaruhi adalah kas. Kasnya berkurang karena di sini Pak Joko membayar utang ke pihak lain sebesar 25 juta pada tanggal 25 kasnya berkurang sebesar 25 juta. Kemudian apalagi yang berkurang? Utangnya berkurang sebesar 25 juta karena ini tuh bayar utang, guys. Bayar utang fotokopi. Jadi ini sama dengan 25 jutanya dikurangi 25.
Oke, selanjutnya transaksi nomor 8, yaitu pada tanggal 25 November. Pak Joko membayar utang atas transaksi pada tanggal 9 November sebesar 25 juta. Yuk kita lihat dulu tanggal 9 November itu ada apa. Nih di sini tanggal 9 November itu Pak Joko membeli perlengkapan, yaitu mesin fotokopi secara kredit sebesar 25 juta. Oh, jadi tanggal 25 November ini Pak Joko ingin melunasi hutangnya sebesar 25 juta. Kalau ingin membayar hutang itu berarti kasnya berkurang dan hutangnya juga berkurang. Jadi ditulis di sini tanggal 25. Tanggal 25 buat bayar utang, kasnya berkurang menjadi 25 juta. Ini berkurang 25 juta. Selain itu, untuk utangnya juga berkurang sebesar 25 juta. Nah, sekarang kita hitung saldo akhirnya. Saldo akhirnya menjadi berapa? Sama dengan 45 ditambah 25 juta menjadi 28 juta. Kemudian ini nggak ada transaksi untuk piutang usaha, untuk perlengkapan juga masih sama. Kemudian untuk peralatan juga tidak ada transaksi. Nah, untuk utang itu ada transaksi 25 juta utangnya dikurangi 25 juta pelunasannya. Jadi 0 saldo akhirnya. Kemudian untuk modal masih 52.300. Kemudian transaksi yang berikutnya yaitu pada tanggal 26 November. Pada tanggal 26 November itu menerima pelunasan piutang yang terjadi pada tanggal 17 November. Yuk kita lihat tanggal 17 November. Tanggal 17 November itu Pak Joko menyelesaikan jasa fotokopi sebesar 4 juta. Tapi baru dibayar 2 juta. Nah, di tanggal 26 November ini Pak Joko menerima pelunasan piutang. Orang yang hutang kepada Pak Joko itu melunasi hutangnya sebesar 2 juta. Karena di sini tidak disebutkan 2 juta, maka dari itu di sini berarti atau artinya itu utangnya atau piutangnya dibayar semuanya, yaitu sebesar 2 juta. Tanggal 26 November, apa yang dipengaruhi kalau membayar piutang? Uang ke dalam kas dan piutang usahanya berkurang. Jadi di sini itu 2 juta. Ketambahan uang 2 juta. Karena pelunasan piutang. Dan ini piutang usahanya berkurang. Tadinya punya piutang atau punya uang di luar, sekarang udah nggak punya uang lagi di luar atau di pelanggan, udah nggak ada uang. Nah, untuk modal berubah nggak? Enggak, karena tadi ini kan termasuk pendapatan. Nah, tadi di transaksi tanggal 17 itu udah dimasukin di sini 4 juta. Jadi di sini nggak usah dimasukin lagi. Nah, kemudian saldo akhirnya berapa? Saldo akhirnya berarti ditambah 20 juta ditambah 2 juta. Kemudian ini saldo akhir untuk piutang usaha itu 2 juta. Kemudian dilunasi oleh pelanggan sebesar 2 juta juga. Jadi udah nggak punya piutang usaha, berarti ini 0, nggak usah ditulis. Kemudian untuk perlengkapan sebesar 25 juta. Kemudian peralatan 4.500.000. Kemudian untuk utang itu 0, nggak ada saldo. Kemudian untuk modal yaitu 52 juta 52.300.000. Nah, ini tak blok dulu biar enak ngerjainnya. Jadi saldo akhirnya kasnya punya uang 22.800.000. Kemudian untuk piutang nggak ada, udah 0. Kemudian perlengkapan 25 juta, peralatan 4.500.000, utang nggak ada utang, modalnya 52.300.000. Transaksi yang terakhir yaitu pada tanggal 28 November.
Pak Joko mengambil sebagian uang di kas sebesar 2 juta untuk keperluan pribadi. Nah, di sini Pak Joko ini mengambil sebagian uang di kas sebesar 2 juta untuk keperluan pribadi. Berarti kalau untuk keperluan pribadi ini termasuk prive. Prive itu berarti mengambil uang di kas. Berarti kasnya berkurang sama modalnya juga berkurang. Pokoknya kalau kas itu nanti berkaitan dengan modal. Itu kalau prive. Ini berarti tanggal 28 kasnya berkurang sebesar 2 juta karena diambil untuk keperluan pribadi Pak Joko. Pak Joko mau jalan-jalan 2 juta. Kemudian untuk modal juga berkurang sebesar 2 juta. Untuk modal juga berkurang sebesar 2 juta. Nah, ini kurang-kurung. Ini dikurangi karena mengambil uang di dalam kas. Kemudian saldo akhirnya menjadi berapa? Saldo akhir 22.800 ditambah 2 juta menjadi 20 juta. Saldo akhirnya untuk perlengkapan 25 juta, peralatan masih tetap yaitu 4.500.000, kemudian untuk modalnya dikurangi 2 juta. Nah, untuk mencari saldo akhir itu enggak semuanya dijumlah ya, tapi saldo terakhir, atasnya saldo terakhir itu berapa, itu yang digunakan, bukan ditambah dari atas, pojok atas sampai bawah itu enggak. Nah, makanya itu saldo akhir itu gunanya untuk mengetahui saldo akhirnya dari transaksi sebelumnya itu berapa gitu. Nah, ini adalah persamaan dasar akuntansi. Udah selesai. Yuk kita hitung dulu saldonya. Rumus dari persamaan akuntansi itu aktiva sama dengan pasiva. Jadi antara aktiva dan pasiva itu jumlahnya harus sama. Yuk kita hitung jumlahnya. Kita hitung jumlahnya di sini. Sama dengan 20.800.000 ditambah 25 juta ditambah 4.500.000 sama dengan 50.300.000. Yang pasiva sekarang. Pasiva juga dihitung. Ini 0 sama dengan 0 ditambah 50.300.000. Hasilnya sama. Berarti persamaan dasar akuntansinya betul. Kalau udah totalnya ini seimbang atau bisa dikatakan balance, berarti persamaan dasar akuntansinya bisa dikatakan betul. Tidak ada transaksi yang terlewati atau tidak ada transaksi yang salah seperti itu. Oke, sudah selesai. Latihannya udah selesai kita kerjakan. Kemudian di sheet 2 itu ada tugas. Ada tugas dikerjakan. Ini ada 10 transaksi yang soalnya mirip sekali dengan latihan soal. Hanya jumlah rupiah sama namanya saja yang saya ubah. Dan di sini udah ada tabelnya, tinggal ngisi aja. Template-nya di situ. Nanti di-save dengan nama sesuai format yang saya tuliskan di Moodle. Ini gampang banget, mudah banget juga. Fasilitasnya juga saya fasilitasi. Kalau misalkan susah, tinggal buka YouTube, kemudian di situ sudah ada penjelasan yang saya upload di YouTube. Nanti dikirim melalui Moodle juga. Tetap semangat. Untuk pertemuan ini saya cukupkan. Semangat belajar, jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.